Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini personel kita berkurang lagi 2 orang. Ido sama Bobby lagi berhalangan ya. Mereka punya kesibukan masing-masing. Hari ini ada teman yang mau bercerita pengalaman pribadinya. Mungkin ini termasuk pengalaman yang beda dari yang lain. Ekstrim juga, bisa apa ya, menimbulkan ke fisik kita juga ya jelek lah ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan udah lihat video yang di mana ya, yang tentang pesugihan, Mei ini pernah ikut sekali, dan hari ini Mei mau bercerita pengalaman pribadinya ya. Mei, kejadiannya ini sudah lama atau baru-baru, Mei? Udah lumayan lama sih. Udah lumayan lama, tapi mungkin seenggaknya Mei juga masih ingat ya, ingat dengan jelas. Boleh langsung mau bercerita soal apa, Mei? Dulu ya, dulu kan awal-awal Mei nggak percayalah sama yang kayak gituan ya kan. Kayak nggak ada lah pelet-pelet kayak gitu kan. Tapi pas Mei beres sholat, mama lagi ngaji, Mei nyuruh mama ngaji di depan. Tiba-tiba ada yang narik gitu ke dapur. Tapi untungnya ada yang ngejagain gitu kan. Terus Mei tiba-tiba kayak marah banget, marah besar gitu ya. Kayak yang nyekek sendiri gitu. Kayak pengen, kayak ngerasa pengen mati aja gitu. Untungnya tapi kan Mei dulu punya ada Eli sama si Elisa itu yang kayak gitu. Ya, untungnya bisa dibantu sama mereka, sama kakek-kakek Mei gitu. Uyut-uyut Mei dulu dibantu buat ngancurin si cowok itu kayaknya. Ada Amut juga, ya cowok itu ya, yang ngebantuin Mei juga. Katanya teh, ini mah ada yang jahil gitu. Masa sih, kata Mei, masa sih gitu jahil segitunya, benci gitu, apa salah Mei gitu kan. Pas dari situ udah dihancurin tuh. Terus Mei kebesokannya tuh kayak auranya tuh kayak sedih gitu, pengen nangis, nggak tahu kenapa, malas pacaran kayak gitu. Tapi untungnya dibantu juga sama Amu. Sebelum kejadian yang ditarik ya, itu tuh ditarik kayak gini atau asli? Iya, kayak ditarik kayak gitu dari rambut gitu nih. Rambut. Dijenggut. Itu tuh, tapi sebelum kejadian itu apa datang dulu ke mimpi atau gimana? Atau tiba-tiba kayak gitu? Mimpi kayak ditabrak kayak gitu. Pokoknya ya mimpi kayak ditabrak, terus ada orang tapi nggak jelas mukanya yang berjubah gitu. Terus waktu tidur juga kayak Mei tuh ngelus nggak tahu ngelus apa gitu. Selang berapa hari dari mimpi kejadian itu? Seminggu kayaknya. Semingguan. Tandanya berarti awal dari mimpi dulu berarti. Atau biasanya kan kalau gitu biasanya ada kiriman. Kalau kiriman ya, ada hewan atau apa yang di luar ya, yang di luar nalar ya. Tiba-tiba ada aja, misalkan di kasur Mei itu ada nggak? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Biasanya sih ya, kalau ada yang ngirim kayak gitu, entah itu hewan yang berbisa, entah itu apa, tiba-tiba ada aja berwujud ya. Kelabang. Karena kasusnya pernah gini, teman saya ya. Teman saya, dia tiba-tiba salat. Kalau bang mimpi apa sih? Kayak lebah tapi Kan lebah. Jadi binatang itulah. bambu. Saya nggak tahu bahasa Apa Indonesia ya, apa bambu. Nanti teman-teman searching aja. Bambu nggak apa? Itu dia lagi salat, tiba-tiba ada hewan itu gitu, depan sejadah. Dia lagi salat tuh tiba-tiba menggerpakan kayak sekarat, kepanasan mungkin. Nah udah setelah kejadian itu banyak aja kejadiannya, entah itu dia susah dapetin cewek, entah dapetin cewek selang berapa bulan udahan, berlanjut nggak awet berarti ya. berlanjut Kayak gitu. Berlanjut, dan itu pun sampai dia bertanya kenapa sih kayak gini. Ternyata kasusnya udah lama, katanya ini udah lama, ada yang ngirim yang pernah sakit hati sama cowok tersebut, sama teman saya.
itu sih kasusnya biasanya. Tapi kalau nggak ada kiriman ya gak bagus sih. Kalau cuma lewat mimpi tapi ya sama aja. Sama aja. Cuma beda bentuk lah. Ya Beda objek. Iya. Yang mungkin lewat mimpi, mungkin berarti kalau mimpi apa tadi teh? Ketabrak. Iya. Tabrak mungkin ditandainya di situ berarti mimpi. Pasti ada aja sih tanda-tandanya, nggak mungkin begitu aja. Kalau disangkut pautnya pasti ada. Terus tadi tuh maksudnya tuh yang dihancurin gimana nih? Kayak apa sih, kayak ada tempat Mei juga waktu itu kan emang setengah sadar setengah enggak. Waktu itu dimasukin sama si Elis. Ngelihat gitu ada ruangan kayak merah gitu, ada foto-foto Mei, terus ada apa sih boneka-boneka kayak gitu nih. Boneka-boneka kayak gitu. Terus si bonekanya tuh dimainin jadi kemenya juga kayak sakit, tangan kayak patah, kepala kayak diputer gitu. Boneka kayak boneka pudua tuh berarti. Iya. Medianya lah boneka. Medianya. Karena kan kalau pelet itu kalau nggak lewat foto boneka gitu media. Makanya zaman sekarang gampang ya kalau ingin ngambil foto, tinggal lewat ambil dari sosmed. Iya. Kayak itu sama aja sebenarnya. Jadi berarti yang hobi foto rawan dong, yang koleksi fotonya Serius, banyak. bener. Serius itu. Jadi yang punya akun mana private aja gitu. Karena zaman sekarang udah zaman digital ya. Iya sih. Apa-apa, aktivitas apapun kita pasti upload. Itu sebenarnya gampang buat orang buat gaya. Khususnya untuk yang tidak suka sama kita ya, Kita. yang punya niat jahat Jelek. terus ngerasa sakit hati badannya. Karena orang yang sakit hati apapun bisa dilakuin. Gelap mata. Udah gelap hati, gelap mata, udah. Penting kepuasan dia terpenuhi. Nah, setelah kejadian yang sholat itu main ditarik, efek ke belakangnya apa? Berbuntutnya kayak gimana? Kayak gimana ya, kayak Mei ngerasa kayak pacaran tuh kayak tiap Mei pacaran pasti nggak lama gitu, sebulan 2 bulan paling Mei pacaran. Berarti mantannya banyak. Kan tiap pacaran gak lama, sebulan 2 bulan gitu. Iya sih. Ya kasusnya sama kayak teman saya gitu. Tidur jadi nggak nyenyak gitu. Iya, dibikin gelisah menurut Bikin pasti gelisah, ya. iya, bikin hati itu nggak tenang. Apa kalau walaupun kita dia kepikiran terus tentang dia, biasanya ngerasa bersalah, pas itu ada ngerasa bersalah. Kalau kata orang bilang, oh kamu dipelet gini-gini, nggak akan percaya. Iya. Orang yang terkena peletnya itu nggak akan percaya. Masa iya? Gitu. Pasti bilangnya kayak gitu. Nggak ngeh nanya. Nggak Gelisah, terus pikiran gak tenang, pasti efeknya ke aura juga jelek jelek, gitu ya. iya. Karena tertutup gitu ya. Orang yang lihat pun jadi malas gitu biasanya. Karena gitu auranya ditutup. Dari kitanya malas, dari orang-orang yang lihat kita juga Sama kayak gitu. Jadi gak ada daya tariknya lah orang tersebut. Kan ada juga pelet tuh yang misalkan satu target di pelet untuk suka bener-bener ngejar ke orang tersebut. Ada juga yang memang Ditutup. sakit hati tapi ingin apa ya, cuman ingin menghancurkan orang tersebut berarti. Berarti yang Menjatuhkan. Mei rasain tuh bukan Mei pengen balik ke sana berarti, cuman yang dirasain nggak apa ya, menjalankan hubungan berarti nggak pernah langgeng. Terus maunya ya sendiri, terus gimana ya, berarti kebanyakan yang ulang-ulang berarti. Iya kayak gitu ulang-ulang. Aura redup ya, Ditutup auranya. jadi intinya ya kalau boleh dibilang mantan ya, berarti nggak ikhlas, maksudnya main sama Ya. yang lain gitu. Tapi dia juga mungkin nggak bisa balik berarti ya. Iya. Makanya kayak gitu. Memiliki lagi nggak mungkin gitu ya. Biasanya pecundang sih kayak gitu. That's right. Gak berani mengungkapkan, tapi dia gak berani bertindak. Ya gitu caranya. Iya lah. lewat samping. Jalan Jalan pintas. pintas lah ya. Yang mutusin siapa ya? Biasanya kayak gitu. Tapi ya mungkin teman-teman juga pasti banyak ngalamin ya. Itu hampir kebanyakan sih.
walaupun sekarang udah zaman digital ya, karena kemarin saya bilang kan, walaupun sekarang zaman digital justru peluangnya itu malah lebih banyak dari zaman digital itu, karena kita sering upload foto, dari foto itu kita kan bisa diambil. Biasanya kan kalau zaman dulu kita mau ngambil foto seorang kan susah. Gitu. Kalau sekarang tuh gampang. Jadi kita ambil foto dan tinggal baca sesuatu supaya orang dapat bisa aja. Lebih gampang. Lebih gampang sekarang tuh. Apalagi sekarang kan tinggal searching kayak gitu. Jangan salah loh, searching kayak gitu tuh bisa jadi. Tapi kalau orangnya gak ngerti ya, bisa berbalik ke diri sendiri. Maksudnya searching gimana? Bacaan-bacaan tentang pelet tuh banyak ada di Google. Awal mau coba. Awal dia mau coba. Oh enggak apa. tidak tertarik. Itu tuh bisa jadi ya. Tapi kalau orangnya gak ngerti, itu tuh cuman hanya membaca doang, itu bisa efek balik ke kita. Kayak nih teman-teman yang nonton, jangan pernah ngelakuin kayak gitu. Jangan pernah mau nyoba juga. Buat apa? Efeknya bahaya. Rugi. Berarti yang jomblo lama itu bukan berarti dia high quality jomblo ya. Berarti harus bukannya seudon ya, maksudnya Iya. mesti waspada, takutnya memang ada Sesuatu perbuatan orang lain yang bikin kita jadi kayak gitu. aura nggak kelihatan, kitanya males gitu ya. Terus ada kasusnya kayak gini ya, teman saya dia searching tentang buka aura kayak gimana gitu ya. Benar sih, tertarik benar auranya. Tapi di balik manusia ada sosok yang lain yang suka ke dia. Justru dia tuh jadi susah cari dapat pasangan karena ada sosok yang ngalangin. Kayak gitu kasusnya sama. Karena kan kalau kita hanya seucap doang tapi nggak tahu isinya itu harus gimana, nggak tahu isinya, nggak tahu efeknya kayak gimana, ya gitu. Jangan sembarangan lah. Tonggak gabah tuh ya. Kan berarti cuman asal-asalan baca, artinya nggak tahu artinya apa, terus setelah itu harus gimana. Ya itu berbalik ke kita. Sok-sokan berarti ya. Iya. Terus berarti kan kalau intinya yang kasus Mei itu dibikin untuk sebenarnya untuk tidak suka lagi sama orang lain sebenarnya. Iya. Hanya untuk meureun yang geus we nepi ka Ditutup aja gitu ya. kolot sorangan we gitu ibaratnya mah. Ngeri ya. Ada juga kasus yang kayak gitu. Tetangga saya malah mah masih ikatan saudara ya. Dulu dia tuh mau nikah. Cuman mungkin pemikirannya masih muda ya dulu. Main-main gitu. Yang tadinya mau datang ke keluarganya, ternyata enggak. Keluarga itu kan sesat. Sampai sekarang umurnya mau 60 tahun belum pernah nikah. Nah, berarti salah satu Gitu, poinnya gitu. jangan pernah menyakiti Orang lain. orang lain. Karena ya kalau Disengaja ataupun tidak. sengaja, ya sebaiknya kalau kita punya salah ya minta maaf. Gentle lah ya. Jadi Ya memang harus gentle lah. Berbuat salah harus berani tanggung jawab akibatnya. Kadang kita berbuat baik pun ya salah untuk orang lain. sampai sekarang tuh ya tetangga saya itu mau dijodohin sama siapapun pasti gak mau. Bukannya saya gak mau ngebantu ya, tapi kalau orangnya gak langsung bilang gitu, gimana sih, bingung juga. Kalau kecuali orang yang minta tolong gitu, barulah saya bantu. Kalau kita tiba-tiba kayak gitu kan dibilangnya sotoy, terus ngapain Itu bener. Terus ngapain sih, sok-sokan gitu kan, sih mau gimana ya, bingung juga. Ya kita juga yang kalaupun ngerti hal kayak gitu, kalau orang tersebut tidak meminta tolong langsung, bingung kitanya. Nanti dianggap halu lah, ngapain lah kan gitu. Ya kan ada juga kasus yang seperti itu yang sampai maaf ya tidak waras lah ya, bisa disebut sampai gila. Benar-benar gila, memang dibikin gila berarti untuk tidak berhubungan dengan orang lain sampai dianya stres. Ya itu kan menyiksa diri sendiri. Berarti kan banyak sih kasus yang katanya kan di TV juga korban sakit hati ya gitu. Ya mungkin salah satunya mungkin Mei ini korban. Tadinya niatan yang ngirim tuh mungkin mau kayak gitu. Ya cuman mungkin Mei nggak kosong amat, dia ada yang lebih ngerti, yang nggak bisa ngilangin pelet tersebut. Dan yang terakhir pun kan katanya masih ada yang mengikuti Sampai sekarang. Sampai yang apa ya, ibaratnya pengikutnya yang dulu itu yang
main sampai pengennya nyekik diri sendiri, ya pokoknya nyelakain diri sendiri lah. Terus mah dosa niat gitu teh kikituan. Sama dosa. Ada tidak gentle. Iya, bukan cowok. banyak yang orang kan pengen jalan pintas gitu. Iya. Ngelakuin ya udah gitu caranya. Bersekutu dengan jin sama aja kayak gitu. Bukan hanya pesugihan aja bersekutu dengan jin, ya gitu juga sama, karena dibantu dengan jin, malah bukan jin lagi, iblis sih. Dan nggak tahu ya, pemikirannya orang-orang yang kayak gitu teh apa sih gitu. Iya, buat apa? Ya mungkin salah satunya dia nggak pede dengan dirinya dia sendiri. Iya. Kalau dia pede mah ya istilahnya kalau putus ya udah nyari lagi yang lain gitu kan. Gak usah, yang udah ya udah aja gitu. Terus apalagi kalau misalkan kesalahannya tuh dari pihak sananya ya, bukan dari pihak ceweknya. Misalkan dia yang mutusin, ngapain juga dia yang bikin kayak gitu. Iya, Oh jadi kasusnya itu si Cowoknya. cowoknya yang mutusin gitu. yang mungkin rasa nyesal gitu. Penyesalan. Nyesal udah putus, tiba pengen balik, kayaknya gak mau, bisa jadi. Biasanya rata-rata kayak gitu sih. Selain itu ada lagi nggak, Mei? Gangguan-gangguan? Terakhir kemarin doang sih ya, nggak ada sih. Cuman yang di kosan aja hawanya cuma Nggak enak ya? sedih ya, nggak enak gitu. Tiba-tiba pengen nangis. Tapi untungnya ada si Amira. Hmm. Sampai ayam disuruh naik ke atas pintu gantungan di depan pintu, pas dibuka ayam di depan pintu. Berarti dari pertama awal kejadian sampai sekarang tuh udah berapa lama itu? Udah hampir setahunan ya. Udah lama. Efeknya lumayan ini ya. Iya. Biasanya kalau Lama. kalau dibiarin tuh ya susah untuk dibersihin. Biasanya karena kan udah nyatu ya sama darah sama daging. Susah biasanya kalau untuk dibersihin, kecuali yang baru-baru. Kalau Mei kan nggak polos ya, ada yang ngelindung, Iya. ada yang ngejaga. Jadi, Ya kayak tetangga Mei sampai habis gitu badannya. Sama kasusnya kayak gitu juga. Bukan sih, beda lagi kasus. Kayak si kampung itu kayak pengen dijual gitu, pokoknya pengen diratain semua jadi perumahan, tapi si pemilik yang rumah itu nggak mau gitu. Oh, mengusir secara paksa mungkin ya. Iya. Tapi mungkin lewat hal yang kayak gitu untuk dibuatnya Yang waktu itu Mei ceritain Ah. mungkin dibikin sakit lah, maksudnya Iya. bikin sakit terus Bikin kita, gebetah. untuk mau menjual rumahnya tersebut mungkin ya. ya, biasanya yang nawarnya itu paket murah. Banyak kasus yang kayak gitu juga. Nawar murah tapi dijual mahal. Iya. Banyak yang kayak gitu kan. Orangnya gak mau jual dengan dia yang tawar gitu. Ya efeknya gitu caranya. Dibikin gak betah rumah tersebut, dibikin usahanya gak lancar lah, dibikin kerjaannya gak lancar. Biasanya kayak gitu. Dan itu prosesnya harus ruat rumah. Kebersihin Dibersihin. Iya, tapi aura negatif. si suaminya nggak percaya kayak gitu, jadi susah gitu. Sampai sekarang berarti masih bertahan gitu. Masih di dalam tubuhnya sampai habis banget itu badannya, lebih kecil dari Mei lah. Digerobak. Ya berarti itu udah nyatu ya, udah lama juga badannya. Iya, itu kejahatannya orang ya, percaya nggak percaya pasti Ada ada juga. di luar logika gitu. Kalau disangkut pautin sama logika ya emang gak akan nyambung. Tapi di balik itu ya emang ada itu kejadiannya kayak gitu. Kalau orang yang gak percaya sih mikirnya pasti aneh-aneh. Mikirnya nggak akan mungkin sakit biasa. Tapi pas diperiksa ke dokter, kata dokter medis normal-normal aja gitu. Iya emang gitu kata medis. Ya emang awalnya dibawa ke dokter rumah sakit, kata dokternya sehat-sehat aja gitu rekapannya juga. Tipu muslihat jin, tipu muslihat iblis. Nah berarti selain Mei itu dibikinnya mungkin ya pengen sendiri gitu, terus kalau pacaran pun nggak lama. Kalau misalkan lagi menjalankan hubungan dengan yang baru,
bawaannya tuh gimana ke orang misalkan ya ke pacar Mei sendiri lah. Jadi tiba-tiba marah-marah gitu, kayak bosen gitu, kayak bosen, kayak gimana sih, kayak udahlah gitu, ngapain sih balas dia gitu. Kalau ketemu pun sama kayak gitu. Iya, ketemu paling kalau malesnya teh ngapain sih kesini gitu doang, kan dia juga bisa kan, jadi enggak lah. Ngemaklum gitu. Karena gini, ada juga sih kasus yang kayak gitu. Kitanya tuh bawaannya emosi aja kalau ketika punya pasangan tuh gampang banget kalau mau bertengkar. Jadi si pasangannya tersebut tuh jadi males ke kita. Hawanya panas. Bawaannya tuh pengen aja berantem gitu. Enggak, entah ketemu walaupun hal sekecil apapun Sepele gitu. jadi masalah besar. Ya pasangan pun ya mungkin bosen lah ya kalau sering berantem kayak gitu. Kenapa kamu kesini? Ditinggalin? Asap. Iya asap. Emira kemana aja? Kamar aja. Main di mana? Di sana. Hah? Di sana? Apa itu namanya? Rokok. Enggak enak. Pahit. Gak boleh. Ditinggal? Gak diajak. Kenapa? Bandel. Kenapa bandel? Aku tadi Main di mana? di sana sama Siapa? Noni. Banyak noni di sana. Mau tanya. Gak boleh. Jangan. Jangan, gak boleh. Gak boleh. Buat apa? Pengen. Ini tuh siapa namanya teh? Elmira. Ini tuh yang ikut sama Mei teman-teman. Kalau Pernah nonton konten yang kemarin sama Mei juga sih ada ya. kalau perwujudannya ini anak kecil. Serius. Anak kecil dia, Luis. tapi dari luar ya. Luis. wih Baik kok. Suruh kesini. Kenapa? Jelek. Nanti marah dibilangin jelek. Cantik dia. Ya teman-teman, sosok Uis juga yang pernah kita bahas di konten Iya. sebelumnya ya. Mana? Gak boleh. Gak boleh kamu masih kecil. Masih kecil gak boleh. Kalian udah dewasa. Iya. Kita mau ngobrol dulu sama Mama. Kamu main aja di depan. Di bawah banyak anak kecil. Hah? Ya, sama Uis sana Pak. Ya. Auranya ditutup ya gitu, bawaannya emosi gitu. Punya pasangan tuh ya kayak gitu. Males Ya. Males. Pengennya tuh sendiri, menyendiri aja. Pengen sendiri, pokoknya kalau diajak main sama orang tuh malas gitu bro. Itu yang tertujuannya untuk menutup aura ya. Jadi sosialisasi sama orang tuh gak ada. Jadi memang dia sengaja membatasi Iya, gitu membatasi diri menutup diri gitu. Dan mungkin nggak percaya juga sama orang, Ya. siapapun nggak percayaan. Ibaratnya kumaha orangnya beras hulu jadi sebenarnya. Iya, kayak gitu. Pengalaman yang udah banyak kocok gitu ya, banyak yang cerita gitu. Banyak sih kalau tentang pelet tuh. Awalnya yang tiba-tiba dari mimpi gitu. Tapi orang tersebut kalau dikasih tahu, masa iya percaya gitu. Tapi kalau udah dibuktiin dengan kita dibersihin, oh iya kok jadi hilang perasaan aku gitu. Tiba-tiba kok jadi benci ya, baru mereka tuh percaya. dicoba. Ya, kayak gitu. Karena gitu, kalau misalkan orang terkena pelet, orang yang tersebut udah dibersihin, dia pasti bakal benci ke orang tersebut. Begitupun kalau efek itu pelet itu ada masanya ya. Kalau nggak berlanjut, misalkan udah biarin gitu aja, efeknya tuh nanti bakal benci ke orang tersebut.
Ada masa expired. Iya, ada masa expired. Basi. Sama kayak penglaris pun ada masa expirednya. Enggak seterusnya itu Pak. Kalau Iya. harus di top up lah. Jadi masa aktifnya habis nanti si orang yang jadi korban malah balik benci Iya. biasanya gitu. Iya. Balik benci biasanya. Terus isi ulang lagi. Harus isi ulang lagi. Top up aja terus. Jualan? Jalan. Enggak lah. Walaupun saya tahu, tapi saya nggak berani ngasihnya. Karena takut disalahgunain sih ya, Iya betul. intinya. Takutnya jadi iseng gitu, dipakai iseng sama orang. Jangan. Coba-coba gitu ya. Oke, coba-coba karena dosanya saya juga nanti yang nanggung. Iya betul pasti. Karena saya ngasih juga gitu bisa. Belum tentu niatnya baik. Nah, Mending kalau itu. niatnya baik mah. Kalau misalkan niatnya mau nikahin orang tersebut ya nggak apa-apa. Tapi emang pelet ada yang niatnya baik Ada. gitu. Ada yang baik juga. Ada. Kalau misalkan gini ya kasusnya ya. Misalkan Audi nih suka sama cewek, tapi keluarganya nggak ngerestuin. Nah kita peletnya ke orang tuanya gimana supaya luluh ke kita. Nggak apa-apa kayak gitu niatnya baik. Kita niatnya buat nikahin anaknya, bukan niatan jelek buat ngerusak anaknya atau gimana gitu, ngejatuhin gimana. Tapi kan niatan kita buat supaya direstuin dengan keluarganya tersebut, kayak gitu contohnya ya. Tapi kalau niatannya cuman pengen suka ya, supaya suka aja sih jangan, karena itu ya gitu. Jadi dunia perpeletan tuh masih ramai sebenarnya ya. Wah, zaman sekarang masih banyak sebenarnya, masih banyak banget yang saya lihat gitu ya. Gak pure murni sih yang saya lihat ya, orang pasangan gak pure murni dia benar-benar suka, Dua-duanya atas salah seorang. pure rasa suka gitu. Pasti ada aja yang saya lihat gitu, orang yang lagi pacaran kayak gini, oh ini orangnya kayak gini. Bukannya saya sujon ya, tapi ya gitulah, karena dilihat gitu-gitu ya udahlah biarin aja, itu mah hak masing-masing ya. Kecuali orang tersebut nanya ke saya baru jawab, nggak saya bilangin wah mana gitu. Pelet tuh kadang ada yang dibacain tiap malam untuk daya tarik banyak ceweknya. Ada juga memang satu tujuan untuk meluluhkan satu orang. Ada juga barangnya yang dipakai di badan ataupun yang biasanya di benda di dompet. Kalau misalkan salah satunya mah susuk juga bisa disebut pelet kan ya. Daya tarik hanya sih ya, ada tujuannya buat apa, supaya orang tuh pengen gitu aja, kepuasan diri sendiri. Biar banyak yang suka gitu. Dan katanya kalaupun orang yang dipelet tapi bukan untuk ditutup auranya ya, untuk berbalik suka kepada orang itu tuh nafsu Ya, birahinya tuh berlebih-lebih dari orang yang normal biasa. Ibaratnya mah nyosor gitu. Karena mungkin kan di Kuasa ada sama yang itu tadi bilangnya ada sosok lain gitu. Kayak gitu. kan untuk tujuannya mungkin untuk merusak lah, untuk berzina kayak gitu kan. Pengen enaknya aja. Banyak sih ya tujuan orang tuh. Kebayangnya kalau misalkan tujuannya untuk hal kayak gitu, terus ternyata berubah dengan wujud Iya. juriga. Tadi Jadi sama si korbannya pas cek orang Sunda mah kawenehan pas dia lihat si itunya tuh wujud itunya gitu, orang itunya gitu. mahas. Ya makin benci lah pasti. Kabur. Tapi alhamdulillahnya mungkin sekarang Mei udah Sembuh. lewat dari masa krisis teman-teman. Tapi ya untuk yang melakukan hal seperti itu Janganlah. janganlah, ini yang sadar, ini yang ngomong langsung ke orangnya kalau misalkan salahnya minta maaf, gentle lah. Sebenarnya ada sih pelet yang murni gratis. Doa. Salat malam. Sholat tahajud Kan bisa. sok aja Andri nah secara berkat apa? Cai wudu curi. Ya benar, serius itu air wudhu tuh bikin aura tuh kebuka, bikin muka tuh cerah, bikin mood bagus. bagus. Skincare paling alami. Hati yang bersih Itu. gitu. Serius itu bukan sekedar omongan ya. Emang itu benar nyata. Lihat aja
pemuka agama ya, pasti lihat mukanya tuh cerah-cerah. Insya Allah ya kalau masih bersih. Pemuka agama tuh pasti walaupun maaf nih Mah ya, mukanya hitam segimanapun tapi tetap cerah, auranya tuh kelihatan beda. Kalau misalkan aura kalian pengen cerah mah ada sih, tapi memang cukup sulit juga. Ulah dengki ka batur eta. Ikhlas. Jadi standar cantik ganteng itu bukan dari warna kulit putih atau hitam ya, Bukan. dari kebersihan hati gitu ya. Setuju. Jangan iri hati. 100 tahun. Kalau orang yang banyak iri hati ya kelihatannya Kusem. Iya. Buat apa pasti pengen melebihi orang Karena tersebut kesel. atau misalkan orang yang sekeliling. Ya dilakukan dengan segala hal, dengan segala cara dihalalkan. Dan kita juga kadang walaupun baru ketemu orang baru nih, kadang feeling suka kuat ya. Iya. Misalnya kayaknya ini orangnya Gini, gimana Kumaha. gitu kan ya. punya hati kumaha gitu. Kan suka kerasa ya. kirain aku cuma di film-film. Enggak, emang justru di film itu yang mengangkat kisah aslinya gitu. Kayak gitu. Tapi saya lihat instastory si itu Ido juga kayaknya galau terus tuh masalah percintaan. Mungkin perlu konsultasi Ido. Ya benar ya. Tidak mah lihatnya dijieun kusamaan. Gitu. Ya. Aduh. Jangan galau karena cinta. Tapi udah pasti. Pasti semua orang pasti pernah ngalamin. Galau. Iya pernah sih pasti. Semua orang pasti itu mah, nggak ada yang nggak mungkin. Galau karena cinta. Kaget saya. Ya Allah. Gak boleh. Katanya mau main sama Uis. Kebiarin baik guys. Kenapa? Lucu kali ngajak main. Ngajak main. Kan baik dia. Enggak boleh. Bukan permen. Bukan. Men, Bukan. permen. Bukan. Manis. Enggak. Pahit. Coba. Jangan. Enggak. Jangan boleh. Nggak boleh coba-coba. Tidak boleh. Pahit kau. Bilang pelit. Jangan. Jangan. Buat apa? Nyoba. Nggak boleh dicoba. Nanti batuk. Saya udah besar, kamu masih kecil. Nggak boleh. Saya juga sudah besar. Nggak boleh. Nggak boleh buat kamu. Saya sering. Hah? Saya sering lihat seperti itu. Di mana? Sekitar. Sekitar. Banyak sekali. Jadi pengen. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan main lagi. Nah, kita mau lagi ngobrol. Bentar. Di sama situ. Masuk situ. Ya masuk situ. Boleh. Sana gitu. Temen. Enggak. Shh. Masuk sana. Yuk, coba. Kita lagi ngobrol. Tidak pakai baju. Bisa. Gak apa-apa. Sana. Gak apa-apa. Luas. Tapi memang sosok anak kecil tuh lucu. Namanya anak kecil penasaran mungkin ya. Serba pengen tahu kayak gimana. Oke, lanjut lagi mungkin tadi. Ke di mana? Sampai apa tadi ya? Lupa. Gangguan. Yang itu. Gitu lah. Namanya orang ya pengen bersih. Jangan pernah punya rasa iri sama orang, rasa dengki sama orang. Ya kalaupun kita belum bisa kayak orang tersebut, ya berusaha. Apa yang harus dilakuin?
ikhlas intinya sih. Ya bersyukurlah dengan apa Bersyukur. yang kita punya ya. Ya kalau perlu nyampe ya bersyukur apa yang kita punya, karena apa yang kita dapat belum tentu orang tersebut juga bisa kayak gitu. Karena kan nggak tahu juga prosesnya seperti apa untuk betul. mencapai satu titik yang kalian mau mungkin ya prosesnya. Karena kan orang dia tuh kita enaknya aja, tapi nggak tahu proses yang dibalik proses tersebut tuh ada apa aja yang pernah dilalui, nggak pernah tahu. Rangkak dari bawahnya seperti apa kan kalian juga nggak tahu. Kalau misalkan pengen aura bagus sih ya intinya yang paling gampang-gampang susah ya jangan iri hati lah ya, termasuk harus rajin ibadah. Jangan pernah tinggalin salat 5 waktu kalau dalam Islam, kalau Muslim intinya itu. Kalau pengen semua dimudahin, cobain salat malam. Kalau mau banyak orang yang suka, jaga sikap kita, juga perilaku. Sebenarnya nggak usah Itu. pakai hal-hal kayak gitu ya. Iya. Kalau kita respect ke orang, orang tuh bakal balik respect Iya. kita. Ya kalau menginginkan sesuatu ya harus ada usaha lah ya. Kalau secara tampilan perawatan atau benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya kalian pengen bersih gitu ya kelihatannya. Bermodal kayak Ya, karena kan kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu gitu, kalau dengan cara yang sehat, kan insya Allah istilahnya manjang gitu. Iya. Masa kita memilikinya juga langgeng gitu ya. Kayak misalnya hubungan kalau secara sehat gitu kan. Dan kalaupun dipaksakan karena hasil hubungan, hasil pelet, Ada itu efeknya. ada kadaluarsanya. Nanti kalau misalkan orang tersebut sadar, ya pasti berantakan juga. Iya. Ya mending kalau misalkan peletnya itu baik, gitu ya, niatnya baik gitu. Tapi kalau misalkan untuk menghancurkan, apalagi sampai bikin banyak yang saya lihat juga yang gila kan gitu kan, udah mah dosa, ya nyiksa orang itu dosa. Iya. Double. Bikin orang gila. Banyak ya kayak gitu. Amit sih. Kita juga memang harus lebih hati-hati lagi ya. Iya. Karena kan nggak Jangan tahu bersikap. isi hati orang ya. Di depan baik, Belakangnya belakangnya perukan menyang gitu. si Oh, cuma ngebul gitu. Audi ya sih. Ngatekeun urang. Ya makanya kalau habis sholat tuh minta maaf Nah, ya. Minta istighfar. maaf. Kadang kan kita ada kesalahan yang Yang- kita lakukan disadari Atau ataupun yang tidak kita sadari Iya, gitu ya. Istighfar. Yang menjaga takutnya orang sakit hati gitu, padahal kita nggak sadar kita udah nyakitin orang gitu. Dalam perkataan atau apapun gitu. Kadang meren ada juga yang orang manggil terus kitanya nggak dengar, saka sombong gitu. Bisa aja sih. Padahal lagi Ada fokus orang. apa sih gitu. Terus ini nah panasnya tiba-tiba. Wis. Wis. Jangan. Ya, udah kayak nih. Jangan. Ini buat teman-teman berarti kan tadi udah dibilang ya kalau misalnya Kang Ari, Kang Andi kan nggak mungkin kalau misalnya langsung nembak orangnya gitu. Kalau mau ada yang misalnya merasa kira-kira ada gejala yang tadi diceritain Nih. Mei, Iya. bisa DM-nya hubungi Kang Ari, kayaknya saya ngerasa gini gitu. Kalau kita ada waktu Nggak ada tarifnya kan? Apa ada? gimana Bapak manajer? Oh, gitu. Ya mau dibalikin lagi nggak apa-apa. So, maksudnya jangan sungkan-sungkan ya, Iya. bisa DM, misalnya bisa. Kalau misalkan kalian punya cerita horor, cerita aja gak apa-apa. Kita terbuka kok 24 jam. Andri 24 jam tuh, ready. Jadi Mau kalau dibacain. Apa? kalau sempet kita balas pasti kita balas. Pasti aja. Ya waiting list lah, karena kan yang masuk juga banyak, ya. Banyak. Mumpung masih gratis. Ya, Iya, karena kan di belakang kita kalau nggak kerja gitu ya, banyak yang konsultasi ya kita terima. Selama masih badan oke ya yuk gitu. masih Kalau kita promo dia capek. gratis ya, Promo, konsultasi. masih promo. Ya namanya menolong sesama mah kita Iya. ya pasti ditolong lah. Apalagi kalau misalkan urgent gitu ya. Nggak Kalau mungkin kita nggak tolong gitu kan berarti. Apalagi kalau kita ngerti hal kayak gitu. orangnya mau ditolong ya ayo, kecuali orangnya ya masa bodoh ya udah terserah itu banget. Siapa tahu bisa sedikit mengingatkan gitu ya.
kadang ada gini ya, orang tuh konsultasi tapi kita kasih tahu dia gak mau ngelakuin gitu apa yang kita suruh. Ada yang kayak gitu. Jadi kemudian percaya terpercaya Ya. kan. Sok lakuin ya, kita pun ngelakuin yang nyuruh tersebut ya karena dia pengen sembuh gitu. Itu mau balik lagi ke diri sendiri, yang mau sembuh silakan, nggak pun ya nggak apa-apa. Ya percaya mah memang maksudnya jangan sama kita, Kita, ya iya. Gusti percaya. Allah, tapi kan namanya manusia kita tetap harus ada usaha. Ya Tuh. betul. Jalannya mungkin lewat kita. Ah. Saya juga baru kepikiran nih, mungkin saya nanti konsultasi. Habis ini nanti. Ya kalau teman-teman ada hal yang merasakan yang pernah dirasain kayak Mei tadi cerita ya boleh, kalau misalkan kalian mau sharing ya, kalau kita bisa bantu pasti Bantu. Mau ketemu langsung ayo gitu. Merinding nggak? Biarin. Pusing. Usir. Pusing. Kenapa? Kenapa takut? Enggak. berending. Nempel ya kalau di Jangan. Kok ini sosok yang diceritain sama Mei? Kamu pernah lihat ini ya? Di mana? Iya. Kamu pernah lihat di mana? Pernah lihat sebelumnya di mana? Di mana? Oh. Pukul. Jadi takut. Galak. Lawan sama kamu. Saya masih kecil. Katanya udah dewasa tadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Kemana? Itu usir. Aduh. Nanti diusir nanti. Nanti Kamu diusir. kamu di sini aja, di sini di samping Kamu saya, yang di pergi. samping saya. Ya, saya mau ngusirnya gimana kamu di sini? Nyari saya. Enggak. Kak. Nanti diusir. Kamu di sini aja, di sini samping Sini, saya. sini, Samping sini. saya. Sini, bentar. Pindah dulu kamu sini. Sini, pindah sini. Duh, pegel euy. Sini. Panas. Gemeteran. Gemeternya ke aku. Langsung basah tuh. Boleh dijelasin nanti sosok apa yang datang? Sosok yang tadi ke apa? Dayang itu ya. Dayang yang ikut ke Mei kemarin. Kan ya teman-teman dia ngerasa terpanggil karena diceritain terus tadi. Jadi dia ikut ke sini. Nempel aja ke Aldi. Cok, lanjut. Mau ngobrol? Ajak ngobrol deh. Udah lama kita mediasi. masukin. Nanti. Enggak, lama enggak. Pulang. Diam, dia udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diam aja, diam. Oh, marah sama siapa? kamu diam
nanti ngobrol dulu sama Mei. Kunaon datang nih, kunaon. Gak suka budak. Ulah tuh karunya. Saya masih kecil. Tidak, saya tidak suka ini. Kang kamar itu geus diceritain di udah budak-budak ieu. Cari putrinya nggak ada katanya, cari rajanya. Ratu, kemana dia? Nggak ada, pergi. Main? Iya. Kan geus ditempatkeun, kudu balik deui lamun teu wani balik. Terus katanya tong ngaganggu budak. Gelis ya. Tapi sieun karunya. Sudah pulang saja. Sudah malam. Bobo. Tunggu bobo. Bobo, udah malam. Sok ngaganggu keneh teh kasih mainan. Tanya. Istong ngaganggu budak oge karunya. Dia suka pukul-pukul. Nah, Cubit-cubit gitu. kunaon teh sok digebugan gitu. Sorry. Apa itu? Bercanda. Ulah gitu karunya. Saya tidak suka bercanda dengannya. Sudah pulang. Hei. Kamu tidak takut dengan dia? Dia ada yang besar. Kamu cantik. Jelek. Cantik tapi galak. Cantik tapi galak. Kamu dari mana? Di mana Cina tuh, dari mana? Nunggu saha. nunggu kamu ya. Enggak, saya tidak akan pulang. Saya bobo di sini. Yuk pulang saja, tidak ada tempat. Pulang. Teu ngaganggu di budak ieu. Budak leutik eta. Tapi sieun atuh budakna. Kamu galak juga. Tuh Cina galak sok nyubit-nyubit. Iya. Lamun mana jadi bahan heureuyan nu ngiru ka urang kumaha? Nah, Anggap we meureun kuno jaga di urang teh mana jadi bolana kitu di heureuy-heureuy dek. Apa itu? Jadi mainannya teman saya. Seperti apa? Seperti bola. Bulan? Pingpong? Iya. Namun mana ngeheureuyan budak ieu Dia mencium bau darah. Daek jadi nonnya bahasa nanya Tidak boleh. Menjadi cendol. rek ngaganggu keneh mah. Hah? Juga tuh, tapi tong ngaganggu deui karunya budakna. janji. Pulang. Pulang. Apa itu baru? Pulang. Pulang. Ya, pulang saja. Bobo sudah malam. Tong aja ngaganggu deui nya. Karunya kadang heureuy najin gitu merenya digebuk di ciwi atuh. Kemalinaan. Ya,
kan dulu nih Mei sebelum pindah ke rumah yang baru nih ya, kejadiannya kan mama yang masukkan gitu ya kan, kayak awal-awal Mei juga dari mama dulu di situ, kayak nggak percaya ini beneran apa enggak gitu, sampai masuk si Elis itu ke Mei, ya si anak kecil itu katanya ada lorong-lorong goib kayak gitu, harus ditutup kalau enggak nanti banyak anak kecil yang jadi korban gitu. Tapi kata Mei lorong itu teh susah kayaknya ditutup, sampai si Mak Onah yang suka ngejagain kampung itu dipenjara di lorong itu Oh, nggak bisa keluar. iya jadi nggak bisa keluar. Terus Jadi kayak waktu pas pengajian pembukaan perumahan itu, anehnya tuh bingkisannya tuh sama ikan kepala peda kayak gitu nih, mintanya. asin. Kepala asin kayak gitu, sampai ada yang sakit, teman adik aku juga sakit, teriak temannya sampai parah gitu sakitnya juga, kayak di bawah si itunya nih Jiwanya. jiwanya kayak di bawah sakit parah gitu, sampai nggak bisa sembuh. Setelah sekarang. makan Ya. itu. Banyak kejadian juga di situ, masih ada beko gitu, nyala sendiri, maju sendiri kayak gitu. Jadi takut tapi bagus gitu tempatnya mah, nyaman gitu buat main. Kata mama Mi juga ada buaya putih, hewan-hewan juga banyak yang mati di situ. Oh, dia mau coba Apa tuh? di tempat ini. Boleh? Sama Andre? Nggak perlu uji nyali ya di situ. Luas tempatnya mah. Berarti banyak minta tumbal ya. Ya ada waktu itu juga bayi 2 meninggal kalau nggak salah. Tiba-tiba gitu. Ya, yang itu tetangga Mei yang si ibu-ibu itu yang amis badannya itu sama nenek-nenek. Kamu itu tuh karena efek itu atau emang dari dulu kayak gitu? Efek pas mau perumahan itu dibangun. Awalnya enggak terjadi. Enggak. Awal-awal nggak percaya gitu ya. Mindahin mayat kayak yang digendong gitu kayak digendongin itu samping kayak gitu, digitu doang. Ada yang utuh, ada yang udah nggak utuh. Ngelewat ke rumah Mei gitu, bau banget. Kayak nggak sopan aja gitu kan, seharusnya pakai kerangka kayak gitu. Sekarang Be aja. tadi sana yuk. Kesana Uji nyali. explore. Kan ada spesialis uji nyali Kang Bobi. Itu Mas Seru Bobi kayaknya. nanti dikirim ke sana. Nanti kesana ya. Seru kayaknya. Boleh, nanti dicoba. Schedule ini. Tapi lokasinya luas ya berarti ya, perumahan Luas. gede berarti ya. Ada tempat buat futsal sama kolam renang, belum jadi sampai sekarang. Udah berapa tahun? Udah lebih lah, 1 tahun 2 tahunan dari udah lebih. Itu teh itu tempat lorong itu di sana belum penuh gitu. Jadi Kayak- lorongnya tuh maksudnya lorong Gaib Pak. lorong Gaib. gaib. Ya, kalau tak kasat mata lah, bukan bentuk lorong gitu, enggak. Jadi kalau bisa dibilang itu tuh penghubung antara dunia kita sama dunia Sama gaib. dunia. Sampai semangatnya bilang tolong jagain ini kampung cenah, jangan sampai tenggelam sama semua ini. Harus ditutup lorongnya itu, jangan sampai ada korban jiwa. Korban. Si jalan perumahannya juga kayak ular, emang iya ular gede katanya, palanya 2. Jalur sebenarnya itu ya. Iya. Jalur gerbangnya lah. Nah, kalau ditutup susah juga sih, kecuali dipagerin ya. Jadi maksudnya tuh itu kan bikin satu perumahan baru. Tujuannya tuh buat apa gitu? Tujuannya buat di komersil lah, bikin perumahan baru, tapi jadi yang tanahnya nggak dijual, itu tuh diefek dari si yang mau belinya tuh diefekin bikin gak betah Tujuannya mah untuk memperkaya diri sendiri. si yang punya lahan, tapi dia lewat ya Jalurnya kayak sugihan, gitu. sugihan. Dan dari efek tersebut ya jadi ada hal tersebut.
kayak tadi ibu-ibu yang ceritain sama mami itu yang sampai kurus kering itu, dia nggak mau jual rumahnya itu kan pembebasan lahan ya. Iya. Jadi dia masih pengen mempertahankan rumahnya. Jadi kan secara tidak langsung, mungkin secara pelan-pelan dia dibikin nggak betah, terus bertahan di situ, akhirnya mungkin pakai cara itu. ya Cara nempel gitu. ke orangnya. Cara jalan pintas. Ya mungkin ditunggu sampai, ya maaf, sampai nggak ada meren. Bikin jurang. Jadi berarti di lokasi itu tuh warga setempat masih belum semua, Jual. Terjual masih. masih sebagian masih ada. Iya, katanya masa harga dijual cuma segitu tapi dia jual balik lebih gede gitu, lebih untung. Real estate mungkin ya. Maksudnya, oh iya, jadi nggak sesuai lah ya gitu. Ya mungkin kalau pembebasan lahan tapi dengan harga yang bagus pasti dilepas mungkin. Iya. Iya. Terus sama itu tuh dicicil, Ya. Oh, dicicil bayarnya, bukan langsung sekaligus. udah murah dicicil. Audi mau beli rumahnya. Audi beli rumah. Boleh buat base camp? Benda usirannya nu gitu Iya. diundang. Diundang. Sengaja disimpan di situ. Sampai si nenek itu teh bilang mama Mei sama ayahnya temen Mei nutupin itu cuman mama Mei sama ayah Mei yang bisa bantu, teman ayah Mei yang bisa bantu tutup itu, tapi bingung caranya gimana gitu kan. Gak akan bisa sepenuhnya walaupun kita ditutup pasti bakal balik gitu lagi itu. Sering ngeganggu, ada yang gede gitu. Kecuali dipagerin, dibatas gitu lah. Kalau dibatas masih bisa. Di pagar itu juga kampung yang tapi kan ada warga yang gitu. Oh yang jahil lagi gitu. Ya jadi warganya teh jadi kayak suka sama suka Oh. gitu. Jadi susah lah sih, jadi kebuka lagi pagarnya kayak gitu. Sering ngelakuin maksiat mungkin ya. Iya kayak gitu. Berarti kayak waktu kita explore di daerah Ido. yang Ido itu ya. Nah Jadi itu kan di di daerah pagar. itu tuh ada yang dipagar gitu ya. Tempat dekat Untuk rumah melindungi itu. Iya. Masyarakat. Masyarakat sebenarnya kan banyak yang bilang kan warga di sana. Ya salah persepsi Ya ya. betul. Pita apa tali itu ya? Tali. Benang merahnya tersebut katanya kalau dipotong bakal ketemu kalau ada yang maling ke sana. Sebenarnya Padahal bukan. sebenarnya bukan itu. Justru si benang itu tuh untuk buat melindungi ngelindungi warga. warga dari jin, raja jin ini itu yang di sana. Nah kalau itu dihilangin ya bahaya buat warga sekitar juga ya. Kasusnya yang tempat Mei nantinya kayak gitu. Banyak korban. Tapi sebenarnya dari warga mah udah ada berusaha buat melindungi, Iya, betul. cuman Iya, cuman masih belum bisa Ya, belum berhasil gitu maksimal ya. lah. Suatu saat juga pasti bisa sih. Ada caranya. Mungkin nanti ada apa ya kemarin, sesuatu yang bisa nutup pintu gaibnya. Mungkin ada orang yang tanpa Lebih tahu. sengaja ya lewat situ terus mau membantu kan, siapa yang tahu. Ya mungkin caranya ini ya kayak tempat Ido itu. Salah satu di bentengnya, Ya, di benteng. tapi Paling kayak gitu. tali gaib lah itu. Biar tidak bisa kemana-mana, cuman wilayahnya cuman segitu aja, kotak itu ya. Tapi susah sih itu. Pasti yang punya proyek pembangunan itu pasti dilepas lagi. Ya, Pasti karena kan gitu. tahu, Iya, dia tahu pasti. Kalau tempat Ido kan emang sengaja dari warganya tuh tahu nggak ada yang mau melepas lagi gitu kan. Nah itu lahan-lahan kosong kan. Gak mungkin dong warga sekitar juga takut juga kalau itu dilepasin. Cuman kan ada selintingan kabar kalau itu dilepasin, kalau ada yang maling sana pasti ketahuan. Cuman kan kita gak gali terus bahwa tersebut itu bukan kayak gitu. Kita kasih tahu ke warga sekitar juga kan. Justru kalau itu diputus bisa bahaya untuk ke warga sekitar. Itu kan kolam ya. Iya. Berarti nanti ada yang kepancing ke situ, tiba-tiba kelelep. Anak kecil main kan tiba-tiba berenang di sana. Ada kolam kayak gitu tapi bunganya tuh kayak bunga Dewi Quentin kayak gitu nih. Bunganya tuh kayak gitu. Teratai. Di situ teh kata mama buaya-buaya semua, buaya putih. Piaraannya berarti. Kalau dia bayar darat. Amfibi saya mah darat masalah. Tapi ya berarti sih maksudnya gini ya, maksudnya sampai sekarang juga masih banyak orang yang
untuk mencapai tujuan dia tuh mengorbankan Kayak orang sekarang. lain Ya. gitu. Itulah yang udah kegelapan dunia, udah pengen duniawi, hal duniawi yang dikejar ya kayak gitu cara apapun ya pasti dilakuin. segala hal Segala jadi hal. halal. Penting kepuasan dia terpenuhi semua. Tujuan dia tercapai gitu, ngorbanin orang lain gitu. Karena mikir dia tuh neraka ya bodo amat, gimana nanti aja. Karena nggak tahu. Tapi kan kalau udah tahu kayak gimana pasti dia tahu neraka tuh kayak gimana. Di dunia alam barzah tuh kayak gimana, alam kubur tuh kayak gimana. Kalau orang tahu alam kubur tuh kayak gimana, semua orang tuh tobat. Benar. Pasti Karena orang tuh nggak tahu, belum ngerasain tuh. ya walaupun belum ngerasain minimal tahu lah. Tahu. Ya. Ya, Kapoekan mah hese. Tapi itu areanya tuh luas ya. Luas sampai ke tembus ke perumahan yang satu lagi. ih, gede juga berarti. Gede. Berarti seru ya kalau nanti udah kondusif istilahnya gitu, kita bisa Explore explore sana ya, kesana. seru kayaknya gitu. Anggap aja jalan-jalan gitu. Audi nanti masuk ke lorongnya. Hah? Audi masuk ke lorongnya. Ayo, Baik. kan kita mah harus Bareng-bareng kompak semua. ya. Ya. Siapa tahu Audi mau duluan, balik lagi nanti. Tapi sih maksudnya kebayang, maksudnya suasana Tempatnya. apa areanya di sana gimana gitu kan. Tapi bisa buat explore nggak itu? Intinya Maksudnya, izinnya, maksudnya nanti masalah perizinannya. perizinannya. Iya. Tapi Kalau bisa Mai bisa ngusahain buat izinnya sih gak apa-apa. Kita bisa. tapi kalau dengar dari ceritanya kayak seru deh Iya. kalau kita explore Kita angkat ke sana. sini. Sampai waktu mama main beres kemasukan ya, itu mah ngedenger makhluk-makhluk kayak gitu pada ngejerit-jerit jadi semua warga tuh jadi bisa ngedenger ngejerit kayak gitu, langkah-langkah yang gede-gede. Oh. Terus ada harimau kayak gitu lagi ngegerengin. Ini berarti sangat-sangat intens ya. Ekstrim lah gitu mah ya. Iyalah. Ada yang nggak ikhlas tempatnya dihancurin, terus sama cara pemindahannya katanya enggak. Seenak. Ngerasa keganggu mungkin ya Sampai yang dengan pembangunan tersebut. mindahin mayat-mayat itu teh sampai udah nggak ada sekarang teh. Ya sakit terus nggak ada. Terus rumahnya dijual, pas masuk ke rumahnya hawanya udah Beda. beda. Ya, warga-warganya gimana? Ya jadi warganya tuh jadi suka sering diganggu kayak gitu. Efek dari pemindahan yang asal ya. Ada yang ngeronda, ada pocong di pos rondanya, jadi nggak pada ngeronda sekarang. Berarti lumayan Seru sih. ini ya. Maksudnya itu aktif gitu eksistensi itu. Berarti gitu. aktivitas malam tuh warga tuh gak ada berarti sekarang tuh. Iya. Ada tuh. Tahu gak? Sok atuh. Jangan. Datang pocong. Cuma di mana-mana lagi aya datang terus. Kita ngomong ke gitu ayah, weh. Tiap saya merasa tertarik gitu kalau ada satu cerita atau apa tuh pasti jadi kayak ngebuka gitu. Nah, biarin itu ke. Berarti itu mah minta ininya apa ya? Tumbangnya untuk proyek itu banyak pisan berarti ya. Iyalah, pasti. Kebanyakan perumahan yang belum jadi sih, baru sebagian rumah-rumah aja. Kebayang kemakan kayak siksa kubur lah. Iya, ngeri ya. Tapi itu tuh dulunya berarti ada kuburan besar. Iya, wakaf. Oh, ya ada area pemakaman. Iya ada. Karena kan itu dipindahinnya tuh ngasal, jadi Iya. nggak bukan tata caranya gitu. Sampai kata Mai juga kan pindahin mayatnya Iya. sampai udah kayak bawa apa? Bawa guling pindah. Ibaratnya bongkar, pindah kemana gitu. Enggak, bukan tata caranya. Dengan harusnya baik gitu. lah. Sampai ada beko pas ngegali gitu masih ada mayatnya. Iya. Keangkat.
laku tapi perumahan belum ada yang ngisi sih, baru sebagian. Paling kalaupun laku orang-orang luar yang nggak tahu ceritanya Iya. kan. cocok buat base camp sih. Itu best ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa ke sana ya, nanti kita Insya Allah Tapi pasti seru kalau kita Iya. kesana, pasti seru, udah kebayang gitu. kesurupan KB nya ramai. Banyak kak. Cok. Pasal. anak nyagurkeun Oh, kabur. tinggal ke masih Bobby jadi itu soalnya. Kesurupan KB sampai Tapi bener pasti seru lah di sana nanti. Iya sih. Sekalian kita udah lama ya gak eksplor jauh. Katakan selama ini sebulan ini libur nggak kemana-mana. Kan terpotong semua waktu juga ya bulan puasa. Sebenarnya bulan puasa tuh bukan nggak ada, malahan Ada. banyak, Banyak. tetep aja. Cuman ya kita waktunya aja gitu ngerasa singkat Mepet, lah, nah. mepet. Nah kan kita kan kalau syuting malam, terus kita beres kan agak mau menjelang subuh. Belum kita kan mau sahur, belum kita istirahat mau kerja juga gitu. Mepet loh. Mepet waktunya. Kalau ditanya bulan puasa ada atau enggak hal kayak gitu ya justru banyak Banyak. yang menggoda kayaknya. Tiba-tiba jam 12 siang belok ya kan kemana? Padahal. Kalau dibilang yang kayak gitu nggak ada, berarti selama kita jam puasa nggak mungkin ada godaan dong Betul. berarti ya. Ada aja. Ada justru tambah banyak. Kayak gitu. Kalau kata orang tua mah, dicang-cang jangan bulan puasa. Enggak, itu tuh sebenarnya buat suges ke kitanya, suges baik. Oh. Biar kita lebih fokus tentang Betul, menjalankan ibadah. ibadah puasa. Betul. So bijak sih itu saya itu biar. Suges itu suges baik buat kita Iya. sebenarnya. Tapi kalau dibalik karena saya udah pengalaman kayak gimana ya, banyak sih kayak gitu. Masa pernah kayak gini kasus ini waktu saya masih SMA ya. Mungkin saya pernah cerita juga ya ini di konten mana gitu lupa lagi. Niatnya saya kan waktu sekolah SMA tuh niat bilang ke orang tua sama teman saya tuh mau taraweh itu jam 8 malam ya, tapi malah belok tuh main PS gitu kan. Main PS itu tuh sampai jam 12 malam. Nah pas pulang jam 12 malam kita jalan kaki lah, emang agak jauh sih tempatnya dari rumah saya. Jalan tiba-tiba ada anak kecil. Kalau saya udah biasa kan ya, anak kecil tengah jalan, tapi si teman saya justru lihat juga gitu. Yang bilang itu, oh itu mah anjing. Anjing yang satu lagi bilang, oh itu mah anak kuda dari mana? Mereka mau lari, jangan biarin aja. Lari biarin, nyamperin. Sekitar ada mungkin 2 langkah dari kita, saya tanya, Jang mau dia kemana? Kalau bahasa Sunda bilang, Jang mau kemana? Gitu. Dia cuma senyum, matanya yang hijau ada taring, telinganya lancip. Tapi pakai baju biasa, terus pakai kupluk apa sih? Kupluk lah ya gitu. Kupluk cuman telinganya lancip, matanya hijau, bertaring. Dia cuma senyum. Selang berapa 3 langkah hilang, nggak tahu kemana. Lari nggak? Enggak, saya malah lari sih biasa, karena udah biasa gitu kan. Ini ya teman saya tuh udah, ayo cepet. Udah biarin aja, yang penting gak ngeganggu. Misalkan kalau dipikir pakai logika ya, jam 12 malam mana ada sih anak kecil tengah jalan, mau ngapain juga gitu kan. Terus dengan postur tubuh yang gak logis gitu, telinganya lancip, matanya hijau, terus ada bertaring juga gitu. Pakai lensa mana? Pakai soft lens. Soft lens bisa. Nah kecil lah, paling kalau disamain sama orang ya sekitar 4-5 tahun. Si kecil banget. Bulan puasa Bulan itu puasa itu. Udah jin teh begitu. Enggak lah. Kalau misalkan kayak tadi bulan puasa gak ada Almira, mungkin udah gak akan masuk ke kayak gitu. Tetap ada lah hal kayak gitu mah. Tapi ya balik lagi, kitanya harus tetap percaya mas sama yang Di atas. Maha Kuasa ya. Dan mau kayak gimana pun kita berdampingan. Iya. Hidup berdampingan. Percaya nggak percaya memang ada gitu. Iya. Mau kita percaya kalau enggak ya emang kita hidup berdampingan dengan mereka. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa ngelihat kayak mereka ngelihat kita desak-desakan mungkin kalau jalan juga. Iya. Iya.
bisa tabrakan. Kalau suka kaget gitu tiba-tiba ngelewat punten kayak Sopan. Pagi nanti rencana kita mau naik gunung ya. Iya. Semoga jalan dengan baik, lancar. terrealisasi. Kita mau kemana Andri? Nanti Andri rencana Andri? Cikuray Kurai. atau Ciremai? Kalau Audi pengennya ke Gunung Salak katanya teman-teman. Mau bertapa di sana. Cari hidayah. Nggak usah jauh-jauh nyari hidayah Pak. Gimana? Itu juga bisa nyari hidayah. Sompal. Andri ngebully saya terus karena Bobby sama Ido nggak ada hari ini. Oke kalau gitu teman-teman terima kasih untuk Mei ya Ya, yang mau sama. bercerita pengalaman pribadinya. Memang alhamdulillahnya sembuh ya, bisa sembuh dari ya terlepas dari pelet tersebut. Keluhan. Ya mungkin pesannya apa ya, Jangan jagalah perilaku kita. Hmm. Jangan sampai apalagi sengaja untuk menyakiti hati orang, karena kan tidak tahu ya hati orang itu seperti apa. Bisa di depan kita baik tapi kan di belakang kita nggak tahu. Tiba-tiba kita lagi ngobrol gini baik, pulang kan entah kayak gimana. Kayak intinya jaga perilaku. Kalau misalkan orang pengen baik ya kita pun harus tetap berkebaikan. Jangan sembarangan juga berucap mungkin ya. Karena ucapan tuh memang seket. Ada tambahan dari Audi? Enggak, cukup sih. Ya paling ya itu, kalau misal kita mau menginginkan sesuatu gitu, ya lakukanlah dengan cara yang baik gitu ya. Insya Allah nanti yang apa yang kita mau kita miliki istilahnya apa ya, langgeng lah Ya, gitu. betul. Ya kan? Karena dengan hasil keringat tuh, dengan hasil usaha, hasil apa yang kita dapat tuh terasa puas. Karena hasil kerja Keras kayak kita sendiri ya. Iya. Jangan lupa bersyukur, Iya. benar nggak? Terima aja apa yang ada. Karena kalau misalnya ke tema yang pertama tadi namanya suka sama suka mah ya pasti otomatis kita nerima pasangan kita apa adanya. Betul. Ya, Tulus. tulus. Ya mudah-mudahan banyak hal positif, banyak manfaat yang bisa diambil Iya. dari konten kita ini ya. Dari Mei ada yang perlu disampaikan nih? Nggak ada ya, cukup aja. Buat cowok-cowok gentle aja. Tuh. Dan kayak gitu ya. Iya. Dimanapun kalian, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.